Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya banggakan, saat ini kita akan melanjutkan materi tentang momen inersia. Kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana kita menghitung energi kinetik. Jadi kalau kita review kemarin di bagian 10 ini, energi kinetik itu kan sama dengan setengah rho kuadrat dikalikan sigma mr kuadrat. Jadi ini adalah energi kinetik. Sedangkan momen inersia kemarin kita sudah mendapatkan bahwa momen inersia itu didapatkan sama dengan sigma mr kuadrat. Momen inersia ini juga bisa didefinisikan sebagai momen kedua massa. Jadi second moment of mass. Jadi ya momen inersia itu bisa disebut juga momen kedua massa. Didapatkan dengan menggunakan rumus I sama dengan sigma mr kuadrat. Kemarin kita sudah belajar bagaimana caranya kita mendapatkan ini. Oke, ini ada sebuah contoh sederhana. Ada sebuah contoh sederhana. Misalkan ini adalah sebuah sistem. Ada sebuah sistem. Eh, Kita diminta untuk mencari momen inersianya dengan sumbu pusatnya itu adalah X ini. Jadi garis X ini itu adalah sumbunya. Kemudian kita punya partikel pertama itu masanya 2 kg, R-nya itu 3 meter, kemudian yang kedua M-nya 1 kilo, R-nya 1 meter, kemudian yang ketiga 3 kilo, jaraknya 2 meter, yang keempat 4 kilo dan 2 meter. Ini adalah masing-masing partikel memiliki massa dan jarak seperti ini. Kita diminta untuk mencari momen inersia secara keseluruhan dari sistem yang terbentuk ini. Bagaimana caranya? Caranya dengan memasukkan ke rumus yang tadi, tinggal kita menghitungnya I sama dengan sigma mr kuadrat. Nah, sigma mr kuadrat yang pertama misalkan berarti M-nya 2 kilo, R-nya 3, berarti 2 kali 3 kuadrat, ditambah 1 kali 1 kuadrat, ditambah 3 kali 2 kuadrat, ditambah 4 kali 2 kuadrat, sehingga didapatkanlah momen inersia sistem secara total itu adalah 47 kilogram meter kuadrat. Sehingga hasilnya seperti ini. Itulah cara sederhana untuk menghitung momen inersia. Caranya cukup gampang dan sangat mudah. Oke. Selanjutnya kita masuk ke jari-jari girasi. Ini adalah radius of gyration. Jadi ini kita akan belajar tentang apa sebetulnya jari-jari girasi. Jari-jari girasi itu juga ada hubungannya dengan energi kinetik juga. Kalau barusan kita melihat kita punya sumbu X, kemudian kita punya partikel 1, 2, 3, dan 4. Masing-masing partikel itu kan punya R sendiri, punya massa sendiri, kemudian yang kedua R2, M2, dan sampai yang keempat R4, M4. Nah, itu adalah masing-masing partikel. Tetapi kita kan ini adalah sebuah sistem. Kita ingin melihat sistem secara keseluruhan, sehingga eh, jari-jari girasi itu dilambangkan dengan K. Artinya K ini melambangkan jari-jari dari seluruh sistem yang ada. Dan M besar ini adalah massa dari seluruh partikel yang ada. Jadi ini adalah lambang dari keseluruhan dari sebuah sistem. Jadi kalau kita punya rumus energi kinetik setengah rho kuadrat mk kuadrat, M ini secara keseluruhan, K kuadrat juga jari-jari girasinya. Kalau tadi rumus awalnya mr kuadrat, maka mk kuadrat itu sama dengan sigma mr kuadrat. Jadi mk kuadrat ini sama dengan penjumlahan dari partikel-partikel kecil tadi, sigma mr kuadrat. Sehingga K inilah yang disebut dengan jari-jari girasi. Sedangkan M itu adalah massa secara keseluruhan. Jadi sigma M di sini. Jadi rumus momen inersia itu sama dengan mk kuadrat. MK kuadrat. Jadi momen inersia yang awalnya sigma mr kuadrat itu berubah menjadi MK kuadrat karena kita berbicara sistem, tidak berbicara partikel per partikel. I itu adalah momen inersia atau momen kedua massa, sedangkan K itu adalah jari-jari girasi. Jari-jari girasi. Jadi jari-jari girasi itu adalah jari-jari keseluruhan dari seluruh sistem yang ada, partikel-partikel digabungkan. Oke, kita lihat
contoh pertama. Kita lihat contoh pertama. Ini adalah sebuah sistem, teman-teman. Jadi ya, ada sebuah sistem, memiliki panjang A. Memiliki panjang A, kemudian, kita diminta untuk mencari momen inersianya I dan jari-jari kirasinya ketika sumbunya X ini. Jadi ini, panjangnya A, kemudian memiliki sumbu X. Kita diminta untuk mencari, momen inersia dan jari-jari kirasinya. Nah, langkahnya gimana untuk mendapatkan momen inersia dan jari-jari kirasi dari sistem ini? Maka teman-teman, kita pisahkan. Jadi, sebetulnya bidang ini, material ini terdiri dari beberapa pita, pita-pita kecil yang sangat kecil, di mana di sini kita lambangkan PQ. PQ itu adalah pita kecil, P ke Q itu pita kecil, kemudian jaraknya itu delta X, lebarnya itu delta X. Kemudian jarak dari sumbu ke pita ini adalah X. Jarak dari sumbu ke pita ini adalah X. Sehingga di dalam menghitung momen inersia pada benda ini, kalau kita berbicara sebuah zat atau material, kita tentu mengenal istilah namanya massa jenis. Jadi kalau massa jenis itu kan sangat umum sekali, bisa massa per panjang, bisa massa per luas, bisa massa per volume. Karena ini adalah panjang yang diketahui, maka ini adalah rho didefinisikan sebagai massa per unit length of road, jadi massa per panjang. Nah, massa dari sini, jadi massa elemen PQ itu berapa? Bisa dihitung dengan rho kali delta X. Massa jenis kali delta X. Jadi massa itu sama dengan rho kali delta X. Massa jenis kali lebarnya ini delta X. Jadi massa elemen PQ pita itu sama dengan rho kali delta X. Nah, momen kedua massa atau momen inersianya itu bisa kita hitung dengan menggunakan M kali R kuadrat. M itu massa, R kuadrat itu adalah jarak. Jarak dari jarak pita kecil ke sumbu. Nah, masanya tadi berapa? Masanya ini, rho kali delta X. Masanya rho kali delta X ini, kemudian distance itu adalah jarak dari sumbu ke PQ. Itu sebesar X, sehingga momen kedua massa atau momen inersialnya itu adalah rho kali delta X dikali X kuadrat, atau bisa dituliskan rho X kuadrat delta X. Itulah momen kedua massa dari panjang ini, panjang partikel ini. Atau bisa secara umum kita tuliskan seperti ini. Nanti kalau hasilnya sudah dijumlahkan. Jadi ini untuk pita kecil PQ. Nah, sebetulnya panjang ini memiliki banyak pita-pita kecil yang lain. Bagaimana caranya kita menghitung pita-pita kecil yang lain, momen inersia yang dari pita yang lain? Caranya sama dengan seperti ini, tinggal nanti dijumlahkan sehingga hasilnya akan seperti ini. Kita lihat cara mendapatkan I sama dengan sigma rho E kuadrat kali delta X, X sama dengan sama A. Bagaimana cara mendapatkannya? Yang kita cari itu adalah keseluruhan dari panjang ini, bukan hanya pita kecil. Untuk momen inersia pita kecil ini didapatkan ini rho E kuadrat delta X. Kita lihat, teman-teman, ini adalah jumlahan dari pita-pita kecil. Jadi kalau pita-pita kecil ini jumlahkan sampai sepanjang A, ini kan jaraknya sampai A. Berarti X berjalan dari 0 sampai A. Jadi kita nggak tahu jumlahnya ada berapa. Maka karena di sini ini lambangnya A, panjangnya A, maka ini berjalannya sampai A. X sama dengan 0 sampai A. Rho X kuadrat delta X. Jadi momen inersia keseluruhan dari bidang ini adalah rho X kuadrat delta X. Di sini kalau kita lihat ketika delta X mendekati 0, maka kita bisa rubah rumus ini menjadi rumus integral. Rumus sigma diubah menjadi integral. Jadi sigma ini berubah menjadi integral, batasnya dari 0 sampai A. Rho X kuadratnya tetap, kemudian delta X ini berubah menjadi dx ini, ya.
Jadi sekali lagi sigma berubah menjadi integral, rho X menjadi tetap, kemudian delta X menjadi dx. Sehingga kalau kita masukkan ke rumus integral, rho ini kan konstanta. Jadi kalau diintegralkan tetap rho, X kuadrat diintegralkan menjadi sepertiga X pangkat 3, batasnya A dan 0. Sehingga kalau A dan 0 ini dimasukkan, didapatkan rho A pangkat 3 per 3. Sehingga momen inersia total dari bidang ini adalah I, momen inersianya rho A pangkat 3 per 3. Itu adalah momen inersia. Sedangkan untuk mendapatkan K, jadi kan rumus awalnya tadi I itu kan sama dengan MK kuadrat. Ketika MK kuadrat sama dengan I, K-nya berapa? I-nya kan kita sudah tahu. I-nya itu rho A pangkat 3 per 3. Maka nanti I ini, nilai ini dimasukkan ke sini, kemudian kita nanti tinggal menghitung MK. Oke, kita masuk ke bawah. Nah, M tadi itu kan A kali rho. Jadi massa itu sama dengan panjang tadi dikalikan massa jenisnya. Massa jenisnya M sama dengan A rho. Sehingga rumus umumnya kan awalnya MK kuadrat per I, kemudian M-nya A kali rho dimasukkan ke sini, dikali K kuadrat, I-nya tadi ini rho A pangkat 3 per 3, rho A ini dicoret, kemudian didapatkanlah K kuadrat sama dengan A kuadrat pangkat 3, sehingga K sama dengan A akar 3, sehingga didapatkanlah semuanya bahwa momen inersia dari benda tadi itu adalah rho A pangkat 3 per 3 dan K sama dengan A akar 3. Momen inersianya itu adalah rho A pangkat 3 per 3, jari-jari girasinya adalah A akar 3. Jadi inilah cara menghitung momen inersia ketika bendanya seperti itu. Oke, demikian penjelasan tentang momen inersia pada contoh pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.